Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Efri Sariah Ananda dengan NIM 106220046 dari Program Studi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian komprehensif materi universitas. Baiklah, untuk materi pertama, saya akan membacakan surah Al-Fatihah beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Untuk materi selanjutnya, saya akan membacakan 5 surah sebelum surah Al-Qari'ah. Baiklah, untuk surah yang pertama yaitu surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk surah yang kedua yaitu surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Untuk surah yang ketiga yaitu surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk surah yang keempat yaitu surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadru khairim min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk surah yang terakhir yaitu surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu rukun Islam, dalil beserta penjelasan masing-masing rukun. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pernyataan keimanan yang menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Syahadat sendiri terbagi menjadi 2 kalimat, yaitu yang pertama Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Syahadat sendiri bermakna seseorang mengakui dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengakui segenap jiwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun dalilnya yaitu dalil Al-Quran dari Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu berdiri di atas 5 dasar. Persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah harian yang wajib dilakukan semua umat muslim sebanyak 5 kali sehari, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ditegakkannya sholat menjadi bentuk penghambaan dan pengabdian di hadapan Allah serta menjadi sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Adanya pun sholat menjadi penghapus dosa dan juga penenang hati. Adapun dalilnya, perintah sholat disebutkan secara tegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Adapun rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim yang memiliki harta lebih dari nisab atau batas minimum untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, dan lainnya. Tujuan zakat yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan saat bulan Ramadan yang berupa makanan pokok, sedangkan zakat mal berupa emas, perak, uang, logam, dan lain-lain. Adapun dalilnya, perintah zakat disebutkan banyak dalam Al-Quran. Salah satunya pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa merupakan kewajiban semua umat muslim yang telah baligh dan berakal sehat selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Puasa dilakukan dengan menahan minum, makan, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga melatih diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Kewajibannya adalah sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu baik secara mental, fisik, dan finansial. Di antara rukun haji seperti irham, wukuf di Arafah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Ibadah haji merupakan puncak spiritual bagi semua umat muslim yang mengajarkan ketundukan dan pengabdian langsung di hadapan Allah. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu rukun iman, dalil, serta penjelasan masing-masing rukun. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang paling utama dan pertama adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud, yang artinya bahwa semua umat muslim wajib mempercayainya walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bermakna mengimani wujud dan penciptaannya, mengimani 10 malaikat dan tugasnya yang diketahui, serta sifat-sifatnya, utamanya sifat malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab. Hal ini dimaknai dengan mempercayai dan meyakini kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk meyakini serta mengimani keberadaan kitab-kitab sebelumnya, seperti Zabur, Injil, dan Taurat. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 3. Rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Rasul. Keberadaan Rasul sebagai utusan Allah di muka bumi ini dimaknai dengan seseorang harus meyakini serta mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasulnya. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari tersebut, seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Rukun iman yang terakhir yaitu Qada dan Qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum penciptaan alam semesta atau zaman azali. Sedangkan Qadar adalah bentuk perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering disebut takdir. Qada adalah rencana dan Qadar adalah perwujudan dan kenyataan, yang keduanya tidak mungkin bisa dipisahkan. Adapun dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam video ujian komprehensif materi universitas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.